tahun. Yang keras, mama yang keras. 13 tahun. Itu benar anak ini kandung Pak Mul? Iya. Nggak ingat. Istrinya tahu nggak? Nggak ada istri. Istrinya di mana? Udah bercerai. Nah Pak Mul gimana? Awalnya cerita. Awal. Ceritanya yang keras. Awalnya merayu. Terus, ya anak saya bersedia. Bersedia. Ada paksaan nggak Pak Mul? Nggak ada. Iming-iming? Nggak ada. Terus melakukan, langsung melakukan. Nggak pegang-pegang dulu, pegang payudara. Iya, pegang. Apa perasaan bapaknya, kenapa kok bisa ngelakuin itu kepada anak kandung bapak sendiri? Kenapa nggak cari istri lagi? Kenapa harus anaknya yang jadi korban? Takut. Takut kenapa? Karena saya orang nggak punya. Terus? Takut nggak bisa menafkahi. Ya Pak, Ya, udah menduda berapa tahun? Menduda itu berapa tahun Bapak? sekitar 10 tahun. 10 tahun menduda. Iya. Nikah 2 kali ya? Bapak ngelakuin persetubuhan sama anak kandung sendiri. Iya. Itu pada tahun berapa Pak? Tahunnya nggak 2014. kemungkinan. 2014. Itu pertama bapak ngelakuinnya kapan? Malam hari atau siang hari? Malam hari. Malam hari. Iya. Sebanyak berapa kali Pak? Sekali. Sekali. Iya. Tahun 2014 itu sekali ya. Iya. Sampai tahun 2021. Iya. Itu bapak berapa kali? Dalam seminggu itu berapa kali ngelakuin? Nggak pasti Pak. Nggak pasti? Nggak pasti. Kurang lebih berapa kali? Ada 3 kali? Nggak nyampe. Kayak mana cara bapak ngelakuinnya? Caranya merayu. Setelah merayu, Merayu, terus dibuka bajunya, terus dicium, habis dicium terus dimasukin Pak. itu anak kandung bapak itu mau atau kayak mana? Ya, dia diem Pak. Dia diam karena bapak ancam. Enggak. Benar, nggak ada ancaman. Bener. Itu pas pertama kali merayunya itu usia anak bapak masih di bawah umur ya? Iya Pak. Berapa tahun itu Pak? Sekitar 13 tahun Pak. 11 tahun, 11 atau 13 tahun? 13-an tahun. 13 tahun, masih duduk di bangku apa itu? Kelas 5, kalau nggak kelas 6 Pak. Ya kelas 5 lah. Masih di bangku SD ya? Iya. Lalu Pak, ini kan ketangkepnya kan bapak ketangkepnya keungkapnya kan setelah anak bapak sudah menikah ya Pak? Iya Pak. Awalnya kayak mana Pak yang terakhir ini? Ceritanya saya menikahkan anak saya karena anak saya Yang keras Pak, yang keras. ya ceritanya saya menikahkan anak saya karena dia minta dinikahkan. Saya merasa kecewa karena harapan saya sebagai orang tua saya besar biar lulus sekolah dulu, tapi masih kelas 1 SMA dia minta dinikahkan. Terus saya nikahkan, cuman saya sebagai orang tua masih kecewa. Terus saya sering ribut dengan pihak besan saya. Nah di situ akhirnya mungkin anak saya merasa kesal. Terus anak saya ngadu dengan pihak besan. Habis itu baru saya dijemput ke sini Pak. Jadi awal Bapak- mulanya bapak ngelakuin itu setelah anak bapak menikah itu karena sering ribut. Iya, karena saya sering ribut dengan pihak besan. Karena saya meminta pihak besan untuk membuatkan paket sih untuk ijazah SMA-nya. Bapak kecewanya kenapa? Kok anak bapak nikah tapi kecewa itu kenapa? Karena harapan saya kepingin anak saya masih lanjut sekolah Pak. Cuman sudah keburu nikah. Iya. Terus itu kan sudah nikah, tapi kok bapak masih mau minta lagi sama anak bapak? Ya, saya manusia biasa Pak. Ya nggak lepas dari salah dan dosa. Itu kehilapan saya. Tapi bapak tahu itu Saya salah. bisa. Iya. Kenapa masih ngelakuin berkali-kali kepada anak kandung bapak sendiri? Hilap itu kan sekali, 2 kali hilap Pak. Kalau sudah berkali-kali menahun nih Pak, itu sudah bukan hilap lagi, tapi atas dasar nafsu Pak. Kayak mana pendapat bapak? Iya,
saya minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, atas dosa-dosa yang pernah saya perbuat. Bapak sayang nggak kalau sama anak bapak? Sangat-sangat sayang sekali dengan anak-anak saya, karena di dunia ini saya nggak punya siapa-siapa, saya yatim piatu, yang saya punya cuman anak saya. Bapak itu Bapak anggap apa? Anaknya itu kok bisa tega setubui anaknya dari umur 13 tahun sampai dengan sekarang ini. Bapak itu anggap apa pada saat setubui? Saya nggak sadar, Pak. Bapak ngelakuinnya sering mabuk apa gimana? Apa karena pengaruh alkohol atau narkoba? Iya, terkadang iya, terkadang enggak, Pak. Jadi pengaruh alkohol. Iya, Alkohol atau narkoba? enggak, narkoba enggak. Alkohol ya. Karena sering minum minuman, jadi Pengen. melampiaskannya kepada anak kandung. Iya, Pak. Bapak ini kan terancam puluhan tahun di dalam jeruji besi. Tanggapan Bapak gimana, Pak? Tanggapan saya hanya pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan meminta ampun, tidak akan pernah jarang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya hanya bisa berpasrah diri. Dan saya berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya saya bertaubat. Pekerjaan Bapak sebagai apa, Pak? Wira swasta, Pak. Apa sehari-harinya apa? Cari kroto, Pak. Cari kroto. Dijual kerutonya, Pak? Iya, Pak. Berapa pendapatannya? 60.000, 70.000 sehari, Pak. Assalamualaikum. Apa? Belum. Dari kan kemarin enggak. Benar, tim TKP 308 mengamankan pelaku cabul terhadap anaknya sendiri atas nama Mulyadi, warga Mulya Asri, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat. Untuk kronologi kejadian sendiri bisa diceritakan, Bang? Dari pengakuan korban bahwa pelaku mencabuli korban sejak tahun 2014 sampai tahun 2021. Terhitung dari umur 11 tahun sampai 18 tahun. Cerita awalnya seperti apa sih, Pak? Dan Jadi korban ini sudah menikah beberapa waktu yang lalu, namun bapaknya ini datang ke rumah suami korban menjemput anaknya untuk dibawa ke rumah. Nah, sampai di rumah pelaku ini meminta kembali untuk menyetubuhi korban, tapi korban sudah menolak, tetap dilakukan. Setelah itu korban melaporkan ke Polres Tulang Bawang Barat. pada saat pertama kali dilakukan pencabulan, korban ini masih di bawah umur ya? Betul, sekitar umur 11 tahun, tahun 2014. Sampai lebih kurang 6 tahun orang tua ini melakukan pencabulan terhadap anaknya. Lalu dan ibu dari korban ini sendiri ada? Untuk ibu korban atau istri dari pelaku sudah cerai atau menghilang sejak tahun itu, sejak tahun 2014. Jadi bapak korban ini tinggal bersama korban selama itu. Saat dilakukan penangkapan ada upaya perlawanan dan? Saat dilakukan penangkapan, tersangka tersebut cuma diam, pasrah karena memang mengakui atas perbuatannya. Untuk pasal yang kita terapkan? Untuk pasal yang diterapkan Undang-Undang
nomor 17 tahun 2016 pasal 81 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun penjara.